Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mushafiah. Saya analis kepegawaian ahli muda pada BKD Provinsi Banten. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu layanan kepegawaian yang kami lakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Salah satu layanan kepegawaian yang kami lakukan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini di BKD Provinsi Banten, yaitu tentang layanan pemberhentian pegawai negeri sipil. Kemudian apa saja sih jenis-jenis pemberhentian pegawai negeri sipil itu? Di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa jenis pemberhentian pegawai negeri sipil itu ada 11. Yang pertama itu adalah pemberhentian karena atas permintaan sendiri, atau orang biasa menyebutnya pensiun dini. Padahal itu sebenarnya bukan pensiun tapi namanya pemberhentian APS, atas permintaan sendiri. Kemudian yang kedua itu pensiun atau pemberhentian karena batas usia pensiun. Jadi ini sebutnya pensiun normal gitu ya, karena yang bersangkutan sudah memasuki batas usia pensiunnya. Kemudian yang ketiga itu ada pemberhentian karena adanya perampingan organisasi karena kebijakan pemerintah. Kemudian yang keempat ada pemberhentian karena yang bersangkutan tidak cakap jasmani dan rohani. Itu harus ada nanti rekomendasi dari tim kesehatan yang menilai PNS tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pemberhentian karena hal lain. Karena hal ini biasanya salah satunya itu karena yang bersangkutan misalnya cuti luar panggungan negara, dimana kalau yang bersangkutan dalam periode masa sebelum habisnya CLTN itu yang bersangkutan tidak melapor, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan karena hal lain tersebut. Batas usia pensiun pegawai negeri sipil ada yang 58 tahun, itu untuk pejabat administratif dari pelaksana sampai dengan administrator. Kemudian ada pejabat fungsional ahli muda. Kemudian untuk pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan, itu batas pensiunnya adalah 58 tahun. Kemudian ada batas usia pensiun 60 tahun, itu untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional ahli media. Kemudian ada 65 tahun, ini untuk pejabat fungsional ahli utama. Siapa saja sih itu yang bisa mendapatkan atau mempunyai hak pensiun? Memang tidak semua yang berhenti atau berhenti PNS itu bisa mendapatkan hak pensiun. Jadi ada aturan tertentu tentang hal ini. Yang pertama adalah bahwa yang bersangkutan itu pertama harus diberhentikan dengan hormat. Itu sudah pasti. Selama yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, pasti yang bersangkutan akan mendapatkan hak pensiun. Kemudian yang kedua, syaratnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tersebut bahwa memiliki atau memenuhi syarat usia dan masa kerja. Untuk pensiun APS, syarat masa kerja adalah 20 tahun dan usia adalah 50 tahun. Kemudian kalau karena pemberhentiannya itu penyederhanaan organisasi, maka syarat usia dan masa kerjanya adalah 50 tahun dan masa kerja minimal 10 tahun. Kemudian kalau yang bersangkutan diberhentikan karena keuzuran jasmani, syarat masa kerjanya adalah minimal 4 tahun, dan apabila diberhentikannya karena dinas, keuzuran yang karena dinas, maka yang bersangkutan tidak ada perhitungan masa kerja. Jadi yang bersangkutan tidak akan pensiun. Kapan mulainya THT pensiun? Mulai THT pensiun itu untuk pegawai atau pensiun pegawainya akan dimulai bulan berikutnya PNS sebelum diberhentikan sebagai sipil. Kalau dimulai bulan berikutnya pensiun atau pensiun tersebut. Kemudian kapan berakhirnya hak pensiun? Hak pensiun pegawai negeri sipil akan berakhir untuk pensiun pegawainya itu pada bulan berikutnya atau penghabisan bulan penerima pensiun tersebut meninggal dunia. Atau kalau untuk pensiun janda dudanya,
hak pensiun itu berakhir setelah janda atau duda pensiun tersebut meninggal dunia atau menikah lagi. Itu berakhir hak pensiun pegawai atau janda-duda tersebut. Kemudian apakah hak pensiun itu bisa hapus? Hak pensiun bisa hapus apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan perundang-undangan. Seperti misalnya yang bersangkutan berpindah ke warganegaraan atau menjadi warga negara asing. Kemudian yang bersangkutan melakukan tindakan yang bertentangan dengan dasar negara, ideologi negara, Pancasila. Kemudian atau yang bersangkutan memberikan keterangan yang tidak benar pada saat proses memperoleh pensiun tersebut. Kemudian permasalahan-permasalahan yang kami temui pada saat proses usul pemberhentian pegawai negeri sipil yang paling banyak itu terkait dengan data dari calon pensiun tersebut, terutama terkait dengan data keluarga, data istri ataupun data anak. Kemudian yang kedua terkait dengan data dari pegawai negeri sipilnya sendiri, misalnya saja karena ada perbedaan tanggal lahir, kemudian ada perbedaan NIP ataupun perbedaan dari nama pegawai negeri sipil tersebut. Itu memerlukan proses lebih lanjut sebelum dilakukan usul untuk ditetapkannya pemberhentian PNS tersebut.